Dia seperti sudah kucel banget nih. Makanya berarti ini pertanda sudah lama orang nih. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten. Tepangaken kula Tarto. Saya dari Cilacap. Itu. Astagfirullah. Ah, ini orangnya kaki seperti ini. Takutnya bukan manusia loh. Pangapunten. Pilih kula ganggu panjenengan. Masih hidup, Astu. Masih hidup, masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Keadaan yang ada, nah, ada licin nih. Nah, ini airnya bening sekali nih, perhatikan nih. Iya, bukan kayak daging, ini surga. Surga yang dimana ada sungai-sungai yang mengalir, inilah ini yang nyata. Jadi airnya bening ini tadi untuk kita harus bisa membeningkan hati, membeningkan pikiran, jangan selalu punya pikiran yang kotor, ya. Pikiran kotor itu apa? Yang macam-macam. Selalu berprasangka buruk, itu juga pikiran kotor, ya. Makanya tetap lentur, tetap positif. Oke? Ya. Apakah jembatan ini bisa buat masuk ke sana gak nih? Kayaknya licin ya. Atau kita mencelup aja ke sini? Mencelup aja ya. Waktu licin masalahnya nih. Ini apa namanya ini pohon ini jembatan ke sana, cuma takutnya licin nih, hati-hati. Iya. Terus sana aja yuk. Masalahnya gua di sana. Oke. Ya. Tapi banter apa enggak ini? Assalamualaikum. Agak jero juga ini, hati-hati ya. Ya. Ya harusnya gede. Ini arus rezeki. Arusnya besar. Ya. Alhamdulillah nih. Ya. Bisa ke sini enggak? Nah, ini kan asik. Aduh. Alhamdulillah. Coba. Ini kira-kira aman gak nih? Ini Kak. Ya ini licin juga ini. Ya ini gudangnya itu Kak. Gudangnya apa? Gudangnya itu lah. Gudang harta karun ya. Oke, yuk ke sini. Alhamdulillah. Hati-hati karena licin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dalam apa enggak nih? Takutnya dalam. Sebentar dulu. Kita cek dulu. Nah, oke. Bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Nah, oke, alhamdulillah. Nih. Ini teman-teman. Kita bisa perhatikan dulu. Lokasinya seperti ini banget nih.
Tuh, itu guanya di sini nih. Tuh, ke sana. Tapi ini apa namanya itu? Rungkut sekali. Bagaimanakah kita kalau bisa kita ditaruh di sini dulu? Nih, ini agak dalam ini ya, hati-hati ya. Malah yang jatuh. Oke. Oke. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, tetap tenang, tetap lentur. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Banyak ularnya di sini, hati-hati ya. Banyak, ada ular sanca, ada ular apa di sini markasnya, makanya kita harus betul-betul waspada ya. Yuk. Assalamualaikum. Nih, rumput banget keadaannya, maksudnya inilah karena pertanda sudah tak pernah dilalui orang sehingga sampai seperti ini keadaannya nih. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Adakah orang di sini? Ya memang kata sih. Iya. Assalamualaikum. Ini, wow. Wow. Coba sini. Nih. Perhatikan dulu nih. Goanya nih. Keren banget. Wah. Kita hati-hati. Keadaannya seperti ini banget nih. Ini dalam apa enggak? Assalamualaikum. Tapi itu orang bukan itu. Tuh. Assalamualaikum. Itu orang bukan. Tuh. Ini. Ya kan? Astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum. Kan? Dia seperti sudah kucel banget nih. Maksudnya berarti ini pertanda sudah lama orang nih. Tapi, ya iya, tapi gini loh anehnya. Apa kok nggak ada orang yang ngomong bahwa di sini ada orang? Assalamualaikum, Mbak. Coba, punten. Nih, perhatikan dulu. Menurut kalian ini sudah lama belum? Berarti ini pertapa sudah lama. Berarti gini aja. Kita sebagai tamunya, mari kita untuk salam dulu. Mudah-mudahan kita bisa terhubung. Maksudnya gini, bukan maksudnya kita untuk mengganggu, tapi kan bisa jadi beliau itu butuh bantuan kita gitu maksudnya. Nah, assalamualaikum Mbak. Pangapunten. Tepangaken kula Tarto. Saya dari Cilacap. Kami mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Tadi orang bukan sih? Bukan. Hah? Orang Irang. Mbak? Tapi gini loh, dari wujudnya asli tadi nyata betul-betul manusia loh. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang ini maksudnya. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Apakah ini pertapa yang sudah moksa, maksudnya hilang di sini gitu? Jangan. Wah. Tapi memang cerita orang memang seperti itu, maksudnya Pak ada orang di sini gitu. Tapi nggak tahu lah, yuk cek aja yuk. Kesana lagi, masuk lagi. Assalamualaikum. Punten. Katanya tembus ke langit ini gua ini ya. Ya inilah goa yang dimaksud ya. Jadi sampai ke langit 7.
Tuh, menanjak ke sana. Yuk, kita arungi saja. Tapi hujan nih. Iya, itu ada ular membatu, Kang. Itu hitam-hitam. Ini. Iya. Biarin, udah. Ini maksudnya memang banyak seperti ini, biarin aja. Ya, udah banyak nggak usah ini. Yuk. Ngomong arang aja nih, ya. Iya. Ini aku merasakan ada yang gremet ini. Assalamualaikum. Punten. Nih, ular sampai kayak gini nih. Panjang ke sana. Yuk. Hujan nih. Ini apa namanya? Ini bolong tuh ke sana tuh. Bolong guanya. Yuk. Awas, ini hati-hati licin ya. Assalamualaikum. Kalau memang ada orang, paling tidak dia di sini. Yuk kita kejar aja yuk. Cari tahu tempatnya. Aduh. Tetap waspada, tetap hati-hati. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Berarti tembus ke sana mungkin tuh. Yuk. Mana? Punten. Mbah. Itu siapa itu? Itu. Kayak orang bukan? Cek yuk. Aduh. Iya. Assalamualaikum. Wow. Wah, berarti kita melewati beberapa pintu nih. Ini ada pintu lagi nih. Di sini ada gerbang lagi nih. Berarti tadi yang dimaksud mungkin adalah gerbang gaib. Ini mungkin ya, jadi gerbang ke pemahaman berikutnya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow. Sini. Tuh. Keren. Tempatnya keren banget nih. Wow. Masya Allah. Luar biasa. Ya ampun. Subhanallah. Coba apa sini. Nih. Tuh. Wah. Luar biasa ini. Tenang, Kang. Ngomong arang aja. Luar biasa ini. Berarti nanti tempatnya di sini mungkin ya. Itu suara besar itu apa, Kang? Suara air. Assalamualaikum. Kamera bisa diputar lihat dari sekeliling ini nih, yang luar biasa ini nih ya. Ya iya. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Hah? Ini kenapa batunya hitam ya? Banyak kotorannya. Kotoran dosa ini. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Di sini orangnya nih. Itu. Tuh. Coba kelihatan nggak di kamera? Tuh. Itu yang buka orang bukan? Tuh. Kita cek dulu yuk. Itu orang tadi bukan? Ya ampun. Sini. Ya. Assalamualaikum. Punten. Hah? Masuk ke sana. Astagfirullahaladzim. Kita berani ke sana? Berani nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Ada deras sekali airnya nih. Mbak. Sini. Iya. Ya, sini. Ih, itu. Astagfirullah. Ini orangnya kaki ke sini. Takutnya bukan manusia loh. Dicek dulu yuk. Aduh. Pak. Assalamualaikum. Punten. Pak. Sini. Kita mau nggak mau harus tanya dulu. Yuk, jangan sampai hilang.
Ya. Assalamualaikum. Punten. Gini. Agak jaga jarak ya. Hati-hati nih. Jaga jarak. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Maaf bila kedatangan mengganggu panjenengan, punten. Gini. Beliau diam saja, kita pastikan dulu dia masih hidup atau tidak. Kalau memang masih hidup, kita untuk menyelaraskannya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, pangapunten, pilih kula ganggu panjenengan. Masih hidup, masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Maaf bila kedatangan kami mengganggu. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Saya bisa nyambung kali panjenengan. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Nggih ngapunten, panjenengan sinten nggih ngapunten? Nggih. Mbah Rekso. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Begini, Mbah. Jadi kedatangan kami ke sini yaitu dalam perjalanan pikir jalan atas rekomendasi dari sahabat kami yang ada di desa sebelah sini. Nggih. Bukan, Mbah, kami hanya untuk perjalanan pikir jalan, tapi di alam semesta, baik itu di gua-gua, di pegunungan, di sungai-sungai dan lain sebagainya. Nggih. Pikir jalan. Alhamdulillah, Mbah. Nah, Mbak sendiri di sini tinggal di sini atau sedang apa, Mbak? Maaf. Nggih. Pangapunten. Tadi karena ketidaktahuan kami, Mbah, maksudnya begini. Tidak tahu bahwasanya ada manusia di sini. Karena orang-orang mengatakan di sini memang ada, tapi bukan manusia katanya. Katanya itu penghuni gua, tapi tidak mengatakan manusia. Maaf gimana, nggih? Nggih. Alhamdulillah, Mbah. Nggih. Gini, Mbah. Saya ingin yang sukarep perlu kali panjenengan karena kula kepanggih kali panjenengan dari sekantenan. Nggih, tentang niki, Mbah, tentang urip mriki. Nggih. Bukan begitu, Mbah, begini. Kan gua ini itu memang sepi ya. Sepi, nyaris jarang dijamah oleh orang pada saat ini. Tetapi pada zaman dulu katanya di gua ini itu banyak yang datang di gua ini pada zaman dulu, dan orang-orang yang datang ke sini itu kebanyakan itu berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Itu mungkin niku, Mbah. Ngapunten niku rahasanipun niku kepripun apa Mbah mangertos, Mbah, ngapunten. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Kita disuludam dulu. Kita sejenak untuk hening dulu sebentar untuk mendengarkan dulu. Baik, Mbah. Nggih. 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 Oh, berarti tadi yang saya alami itu sebuah petunjuk juga, nggih, Pak?
Nggih, Mbah, nggih. Berarti eh, beliau memberikan bahasanya melalui bahasa alamnya di sini yang sudah kita alami ternyata ya. Jadi petunjuknya dari Tuhan melalui bahasa alamnya. Tadi contohnya ini nih ya. Tadi ketika kita melihat air yang meluap-luap, air panas itu yang keluar dari gunung ini, itu petunjuknya bahwa kita diawali untuk bisa melepaskan dulu, melepaskan segala emosi-emosi negatif dalam diri kita, selayaknya tadi air panas tadi. Yang kedua adalah kita betul-betul harus bisa membeningkan hati kita, bening pikirnya, supaya kita dialiri rezeki ya, karena rezeki kebahagiaan hidup mengalir di tempat yang bersih, di tempat yang bening. Ketika kita nyaman dalam kotor, tidak akan pernah dialiri rezeki. Nah, itu petunjuk yang beliau sampaikan. Dan sengaja di sini itu untuk bisa melepaskan penggambarannya ini, untuk bisa melepaskan, kasih ruang, selalu kasih ruang dalam diri kita dan lepaskan semua emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Dan setelah itu sudah pasti rezeki akan datang mudah dan menyenangkan. Tapi ada satu lagi yang sangat penting. Tadi tentang adanya air yang mengalir tadi. Itulah sifat rezeki. Sifat rezeki, sifat akan selalu dialirkan, bukan ditimbun, supaya kita tetap selalu mengalir di aliran rezeki terus, gitu maksudnya. Berarti Mbah, rezeki bukan dari gua ini, tapi dari usaha sendiri atas sikap yang dijalani gitu Mbah. Oh, luar biasa. Ini ya teman-teman semuanya, ternyata rezeki, kebahagiaan hidup kita sendirilah yang mencipta ya, yang mencipta dengan tadi yang disampaikan oleh alam semesta ini. Ketika kita seirama, selaras dengan alam, diberi petunjuk, lalu mengiyakan, mempraktekkan, maka betul-betul kita bisa mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga yang nyata, gitu maksudnya. Seperti tadi ada pegunungan, sebuah penggambaran, kita harus kokoh, teguh, jangan baperan ya. Nah, itulah luar biasa alam ini. Ini Mbah. Ngapunten Mbah, mereka sampun pinten tahun Mbah? Wah, tak terhitung katanya. Kalau tak terhitung berarti sudah ada ratusan tahun Mbah. Gini aja deh ya. Yang penting kita sudah bisa berjumpa dengan beliau ya, yang sudah mengalirkan ilmunya kepada kita. Mari kita praktekkan ya. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mau nggak mau harus bisa melepaskan kebiasaan lama, melepaskan sebuah emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita, yang berupa kebencian, berupa luka batin, berupa kekhawatiran, ketakutan, sombong. Nah, itu harus kita lepaskan. Ganti dengan pola yang baru, yang penuh rasa syukur, adem ayem tentrem, maka keajaiban pasti terjadi ya. Rezeki pasti mengalir melalui kita ketika kita merendahkan egonya dan bisa menghilang seperti beliau. Menghilanglah sudah nasib buruk kita ya. Yuk, oke, kalau pamit rumiyin Mbah, pagula pangapunten. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Asik sekali ya. Mudah-mudahan tontonan ini bisa betul-betul juga membuat menjadi tuntunan dan juga tatanan batin, sehingga kalian itu bisa betul-betul mengalami kebahagiaan hidup. Jadi gini teman-teman, jadi apa yang kita alami tadi adalah sebuah petunjuk, pengingat-ingat, pengeling-eling kepada kita. Kita harus betul-betul bisa melepaskan semua emosi-emosi negatif yang selama ini tertimbun dalam diri kita yang tanpa kita sadari. Supaya apa? Supaya kebahagiaan hidup akan betul-betul mengalir dengan sempurna, dengan derasnya, sehingga debit rezeki kalian akan semakin besar, semakin membesar. Untuk itu, yuk ikhlaskan.
kita harus bisa mengambil keputusan untuk bisa memperluas wadah rezeki kita dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.